ataupun suka dihafal-hafalkan, minimal dicek lah gitu. Soalnya ini kaitan gitu. Dan fun fact juga kenapa aku bisa kayak definisi Mokhtar, karena dia aku sendiri juga bukunya nggak bawa lagi ke asrama gitu, kayak PIH-nya kan, definisi hukum menurut Pak Mokhtar Sumatmaja. Nah mungkin sambil nunggu ada orang mau di-chat kali ya, karena materi cukup banyak juga. Kalau menurut Malcolm Shaw, hukum yang sebenarnya sama 11-12 oh ada oh shit jadi jujur aku nggak tahu atau di kelas tuh ngapalin, cuman basically ada 4 hal aspek dalam hukum menurut Pak Mokhtar yang penting banget gitu. Pertama adalah mengenai asas atau prinsip, terus ada asas atau prinsip, terus ada aku lupa satu lagi tentang konsep atau apa gitu dari kawannya, terus nanti ada kaidah. Oh iya kaidah ya, sorry. Asas, kaidah, proses, satu lagi apa? Lembaga. Oke, makasih banyak. Nah, asas, kaidah, proses, dan lembaga itu ternyata juga diakui dengan penulis luar gitu. Dia Malcolm Shaw gitu bilang kalau misalnya ada elemen atau ada apa ya, dia bilang sih lanjutannya ada nilai dan standar elemen itu. Nah ada elemen atau nilai standar ini kita bisa bilang sebagai asas dan kaidah gitu, 11-12 lah gitu kalau kita lihat dari penamaannya menurut Mokhtar gitu. Nah terus juga kita tahu sifat hukum itu mengatur dalam maksa. Ini juga dia jelasin bahwa punish goes to investigations gitu kan. Terus juga ada regulating, mengatur perilaku, dan semua itu juga konsepnya itu, nilai-nilai itu juga diimplementasikan atau diwujudkan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu. To some extent itu kan it's a value that from and occupied from and of the society with all institutions gitu. Nah kalau internasional sendiri itu kita bisa simpulkan sebagai, kan kita definisinya kan dari dua kata, kita definisi kata dulu kan. Internasional kita sebagai kegiatan atau kayak semua yang di luar gitu dari satu entitas atau satu subjek yang memisahkan, yaitu negara gitu. Nah maka definisi hukum internasional Peter Malansung di bukunya itu dia ngutip dari misalnya NGO jatuhnya sih gitu, kan NGO ya apa, think tank lah gitu, bilang bahwa dia tadi adalah ada aturan, habis itu ada general principle atau kayak apa, prinsip umum, asas dan kaidah yang mengatur mengenai tata cara dalam perilaku negara dan organisasi internasional dan hubungannya, juga mengenai hubungan dengan orang, baik itu orang secara yuridis, natural person atau juridical person. Maksudnya ini kayak natural person or person, orang atau badan hukum. Nanti ini jelasin nanti di subjek hukum internasional gitu. Nah, bagian hukum internasional sendiri bagi jadi dua. Sama kayak hukum yang dibagi jadi dua, awalnya itu privat dan publik. Hukum internasional juga dibagi dengan privat atau publik gitu. Nah, hukum internasional privat itu nama lainnya conflict of law, transbis gitu kan, di IPK sendiri di sini. Nah, itu tuh mengatur mengenai aktivitas privat. Aktivitas privat itu apa? Kalau kalian respect lagi ke pengantar ilmu hukum, aktivitas privat itu adalah aktivitas antara, ini correcting kandung ya, aktivitas antara orang antara subjek-subjek di luar dari negara terhadap subjek-subjek di luar dari negara juga, jadi non negara gitu. Nah sedangkan publik itu aktivitas antara subjek yang bukan negara atau yang berkaitan dengan negara dengan subjek yang non negara gitu. Tetap bisa jadi ada keterkaitan dengan negara atau bahkan subjek antar negara gitu. Nah jadi bisa dilihat apa mana? Oh iya, nah yang kita belajar di sini sekarang itu adalah hukum internasional as in international public law gitu, atau public international law gitu.
karena ya emang kenapa disebutnya hukum internasional aja gitu, Kak, public international law, karena orang ada kebiasaannya nyebut itu, dan orang kalau nyebutin hukum internasional privat itu sebutnya sebagai conflict of law, setidaknya berdasarkan atau mungkin tulis-tulis dari kayak negara-negara common law gitu. Nah, jujur ini list panjang, dan kayaknya juga yang aku rasain dulu tes waktu zaman aku tuh gak keluar juga, karena ini membawa review aja. Cuman intinya kesepakatan dari para akademisi khususnya yang Eropa atau bias terhadap Eropa itu sepakat kalau misalnya semua atau asal usul mulai dari hukum internasional publik yang modern dan tanda kutip itu berasal dari dua hal. Pertama adalah dari ada tulisan Hugo Grotius gitu kan, yang dia juga kalau nggak salah yang pertama kali menginvent kata hukum internasional itu sendiri sebagai ius gentium dan perjanjian perdamaian Westphalia gitu. Nah, problem terhadap hukum internasional itu ketika dia berkembang adalah dua hal. Pertama adalah nggak ada institusi yang menegakkan hukum internasional gitu. Kalau di hukum domestik kita punya polisi kan, tapi di hukum internasional tuh nggak ada polisi. Interpol pun itu tuh sebenarnya kayak bukan kayak Forkom dulu ya bilang ya, kalau komunikasi, tapi kayak ya jujur nggak tahu bentuk spesifik dari dari organisasinya seperti apa, apakah forum komunikasi kayak forum atau forum antar kementerian atau forum antar kayak pemerintah daerah sedunia gitu. Karena dia juga bisa bekerja sama atau cooperate each other buat menegakkan hukum, baik itu hukum domestik di satu negara atau hukum internasional atau hal-hal lainnya sifatnya umum kayak ya anti narkotika atau kayak perdagangan orang segala macam gitu. Nah, cuman di sisi lain juga kayak Interpol juga bukannya menegakkan hukum internasional as in treaty, artinya ada sumber hukumnya, sumber hukum internasional gitu kan, atau kayak ngatur soal perang, enggak juga gitu. Dan hukum internasional itu sebenarnya hanya tergantung pada keinginan atau willingness negara yang menjadi bagian dari salah satu hukum internasional tersebut gitu. Contoh kasusnya sekarang ini, kalau kalian ikutin berita, itu mantan presiden Filipina Duterte itu ditangkap dan diadili di ICC gitu kan, setelah ICC benar, setelah ICC mengeluarkan tawaran perintah penahanan itulah kayak you are wanted gitu kan. Sedangkan kayak Netanyahu yang ada dikeluarin warannya dari ICC dan ICJ sama-samaan itu nggak ditangkap gitu, karena kenapa ya, willingness negara untuk nangkepnya kurang gitu terhadap Netanyahu daripada terhadap Duterte. Nah itu politik gitu. Nah itulah problem satu dari masalah hukum internasional. Kedua adalah nggak ada legislatur, maksudnya nggak ada kayak kita nggak punya DPR, kita nggak punya DPD-nya, kita nggak punya lembaga legislatif di hukum inter gitu. Nah jadi kayak siapa yang bikin hukum internasional gitu kan, siapa yang bikin treaty, siapa yang bikin janjian, yaitu negara bisa bikin atau semua negara bisa ngumpul untuk bikin perjanjian gitu kan, dan kita bisa ikut atau enggak terserah kita masing-masing. Nggak kayak kalau misalnya kita di hukum domestik, kamu lahir pun juga udah ada hukumnya, atau bahkan kamu kalau di dalam kalau kamu janin ada tuh yang kayak aturan hukum perdata mengenai kebendaan. Kalau misalnya kamu kalau masih dijanin gitu kan, sudah dijamin untuk mendapatkan harta warisan juga gitu. Nah, hukum internasional tuh nggak kayak gitu. Dia bisa kayak ya udah, negara kalau misalnya nggak sepakat dengan satu aturan bisa nggak usah ikut itu gitu. Nggak bisa yang maksa karena kayak kamu anggota negara itu gitu, enggak gitu, nggak kayak orang gitu. Nah, jadi muncullah pertanyaan gitu, hukum internasional ini hukum nggak sih gitu. Nah itu masuk ke bagian kedua, status hukumnya satu hukum internasional gitu. Dan jawabannya itu iya gitu. Bukan karena alasan di bawah gitu ya itu satu sih sebenarnya, tapi kayak gini, kalau kamu nggak tahu kors manual kors manual di zaman aku, itu pertanyaannya kayak gini mengenai is international law is law gitu, bahwa ya kalau misalnya di national legal system kan ada tes politika ya kan. Nah hukum inter tuh kayak gimana gitu.
Terus kayak kalau gitu apakah hukum inter itu bisa dikatakan sebagai hukum tanpa tes politika tersebut gitu? Ada dua argumen. Argumen pertama adalah bahwa international law is a law karena tes politikanya, at least di PBB gitu. Dan itu pun juga berdasarkan melihat dari sifat otoritas atau kekuasaan yang dimiliki, kewenangan yang dimiliki. Dan ini juga kontroversial juga karena kayak ya gak bisa kita serta-merta kelompok eksekutif, yudikatif atau legislatif gitu. Sebenarnya juga masalah ini nggak muncul di dalam hukum domestik, cuman nggak sebold ataupun nggak separah di hukum internasional. Kayak kalau kita lihat bersama sifatnya, kalau kita lihat dari judiciary itu ya berarti peradilan nasional gitu kan. Jadi di sini juga kalau eksekutif berarti ya US Sekretariat Jenderal, Sekjen PBB itu tuh yang biasanya ngasih kayak UN Security Council itu masuk dari setahu itu ya. Nah atau kayak organisasi independen lainnya yang di bawah PBB gitu kan. Atau kalau legislatif itu General Assembly gitu. Kayak General Assembly itu kayak yang biasanya kayak ada dokumen kayak strongly condemn gitu kan, recommended gini gitu. Nah cuman sebelum ada pertanyaan ini mengenai keterikatan argumen internasional, problem bahwa apakah ini tes politika juga sebenarnya muncul karena kayak kalau tes politika kan benar-benar kayak setidaknya kalau kita lihat dari Indonesia nih undang-undang, terus ada undang-undang dasar, terus ada kayak hukum ada undang-undang dasar itu menentukan eksekutif, yudikatif, dan legislatif semua setara. Sedangkan PBB itu kayak contoh ICC itu independen sebenarnya sifatnya, bukan dituduh di PBB. Cuman si Roman Statute-nya itu lupa lagi hubungan internalnya apa, tetapi banyak anggota PBB yang juga dan memang didorong sebagai dari orang-orang afiliated PBB untuk bisa menciptakan Roman Statute ini. Jadi kayak ICC itu kan kalau dari PBB itu sudah gitu. Itu contoh satu kasusnya gitu. Nah, terus kayak argumen kedua tentang keterikatan. Bisa dong kalau gitu kita keluar dari PBB aja kan? Ya, bukan hukum dong berarti kalau misalnya kita bisa keluar masuk dengan bebas gitu aja. Gitu. Dan begitu pun dengan hal-hal yang atau politik di luar PBB misalnya. Kayak contoh nanti ada konvensi Montevideo. Yang itu kan sebenarnya sampai konvensi Montevideo itu dia itu hanya terikat dengan menandatangan itu hanya negara-negara Amerika dan Amerika Latin gitu. Jadi kayak prinsip mengenai apa itu definisi di negara itu nggak terikat gitu di sini, nggak dia untuk semua orang gitu. Nah, berarti bisa dong kalau gitu kayak kita bisa bebas definisi apa itu negara gitu. Nah, sebenarnya iya, tapi enggak juga gitu. Maksudnya iya fakta bahwa benar bahwa kita bisa keluar dari PBB ataupun dari apapun suka hati kita sebagai sebuah negara itu menjadi hukum lain. Tapi itu tuh nggak ngejawab fakta bahwa itu tuh hukum. Karena kenapa? Karena sifat hukum selain memaksa, mengikat, terus ada struktur-strukturnya kan tadi. Jadi juga ada tadi yang dijelasin sama Malcolm Shaw itu nilainya berdasarkan atau muncul dari masyarakat, sehingga dia butuh acceptance ataupun butuh kesepakatan dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah ini bisa dilihat kayak dapat saya lahap mengenai acceptance by society gitu kan. Jadi ketika misalnya satu hukum itu sudah satu objek yang sifatnya sistem itu bukan lagi sebuah opini tapi sudah ada negara atau sudah subjek apapun gitu kan yang mengikat ataupun sudah willingness untuk ikut terhadap dirinya gitu kan, baik itu bisa masuk bisa keluar lah gitu, berarti itu hukum itu udah merupakan hukum. Karena kayak kalau kita bandingkan dengan hukum domestik kayak secara teoritis itu pun sebenarnya perikatan, undang-undang sudah perikatan dalam arti bahwa ketika kita ini teoritikal banget jadi kayak kalau misalnya kita laki negara relasi daerah kita masyarakat maka kita menciptakan undang-undang ataupun kita memberikan satu kekuasaan sebagai hak dan sebagai kekuasaan kita pada negara lalu perwakilannya di pemerintahan itu menciptakan undang-undang untuk bisa mengikatkan ataupun untuk bisa menyepakati mengenai satu atau benar di masyarakat. Nah itulah acceptance by society. Bentuk acceptance by society itu ada dua. Pertama adalah interest atau keinginan atau interest, yang kedua adalah consent gitu ataupun persetujuan gitu.
So it's a law gitu, overall. Dan nah ini ada salah satu argumen dari Martin Dixon gitu kan, kalau kalian baca bukunya Textbook of International Law gitu, tentang eksistensi atau apa kehadiran adanya regulasi ataupun aturan internasional sebagai sebuah sistem hukum gitu. Dia bilang kayak kalau dia bilang kalau misalnya international law itu adalah sebuah sistem hukum yang anggota-anggota dari komunitas internasional tersebut akan merekognisi ataupun memberikan acceptance to binding itself gitu, bahwa ya hukumnya ada dan ada sistem hukumnya dan ada badan yang sistem hukum itu di atas mereka gitu. Jadi tergantung sama mereka itu menyetujui atau kayak mereka itu menganggap itu hadir atau enggak gitu. Nah, makanya dia bilang kayak state believe international law exists gitu. Sebenarnya aku pribadi juga gak terlalu sepakat, politik tidak sepakat terlalu sepakat ini, karena kalau kita dalam sosialnya state, it more like state need to believe or sometimes believe the international law exists. Dalam arti gini, ini kan contoh-contoh diberikan sama tulisan bahwa kayak kalau di kasus Bosnia dan Rwanda gitu kan, PBB itu kan melalui UN Security Council itu bisa memberikan sanksi ataupun kayak memberikan kayak tindakan-tindakan tertentu gitu, hukuman lah gitu kan terhadap negara-negara yang infringe the law gitu kan. Nah atau kayak, nah ini yang kedua nih, bahwa kayak ketika ada peristiwa yang infringe international law kayak invasi Amerika Serikat ke Irak, negara-negara pada bilang bahwa tindakan itu bukan tindakan etikal ataupun tindakan yang moral, tidak immoral atau tindakan yang undesirable, tapi melainkan dia mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Sebenarnya kayak ketika kita melihat real politiknya, itu bukan, mereka mengatakan violation of law bukan hanya karena keberadaan hukum internasional yang mengatur itu. Itu emang ia menganggap bahwa mereka menghadiri ataupun mereka recognize international law. Karena kayak mereka bilang violation of law gitu kan, karena mereka udah bilang itu, mereka pasti ngomong itu karena mereka tahu dong ada hukum yang mengatur itu gitu kan gitu. Tapi sebenarnya itu tujuan oportunistik gitu, bahwa negara bisa saja menjustifikasi ataupun bisa aja kayak mengatakan satu hal sesuai dengan self interest mereka dengan mengatakan bahwa hukumnya itu ada gitu. Dan itu yang sesuai sebenarnya sama poin sebelumnya, bahwa ya pada akhirnya hukum internasional itu sangat bergantung sekali pada national self interest ataupun keinginan domestik dari si pemerintah ataupun negara itu gitu, atau apapun itu sudah hukum lainnya gitu. Nah, setidaknya Martin Dixon itu bilang bahwa ada argumen mengenai keberadaan hukum internasional. Pertama adalah adanya, ini agak aneh sih, betul nggak apa. Pertama adalah adanya legal departemen atau legal division atau departemen hukum di Kementerian Luar Negeri. Well, sebenarnya iya, cuman mereka bilang itu karena kayak argumennya adalah karena kayak kalau misalnya emang Kemenlu mereka punya departemen hukum masing-masing, mereka tahu ada kebutuhan untuk bisa mengurusi perihal atau hal aspek hukum yang dalam aktivitas atau kegiatan hukum internasional, kegiatan internasional mereka atau internasional activity mereka atau bahkan hubungan internasional mereka, sehingga mereka membutuhkan departemen hukum. Maka dari itu internasional exist. Enggak juga gitu, karena kayak mereka mungkin butuh departemen hukum karena ada aspek atau sifat-sifat hukum dalam kegiatan internasional gitu, bukan karena hukum internasional ada dalam kegiatan internasional tersebut, tapi karena hukumnya ada. Tapi hukumnya apa ya, mungkin kayak sifat-sifat mendasar kayak ikatan gitu kan, atau sifat-sifat kayak perjanjian, sifat-sifat kayak ya pidana segala macam gitu, yang disebut sebagai hukum internasional yang murni, dalam arti kayak kalian nggak bisa melihat ataupun melihat dari hukum domestik gitu kan, ataupun dari sipil pemecahan ilmu hukum lainnya yang sifatnya domestik gitu, kayak hukum pidana, sifat-sifat hukum pidana, sifat-sifat hukum perdata gitu kan, segala macam yang murni itu nggak ada sebenarnya gitu.
Karena ya pada akhirnya yang membuat hukum internasional itu unik ya sebenarnya karena aspeknya yang sangat negara dan di luar negara. Negaranya itu sebagai subjek sekarang gitu. Nah, tapi ya pada akhirnya bisa disimpulkan juga dari sini bahwa hukum internasional itu bukan satu hukum yang benar-benar kayak aneh atau beda sendiri, enggak gitu. Pada akhirnya ya itu adalah hukum yang emang mengambil atau mengambil sifat-sifat dari hukum lain gitu kan, cuman diaplikasikannya gitu kan dalam ranah yang lebih luas gitu, dalam ranah misalnya relasi antar negara gitu, dan itu define sebenarnya apa itu hukum inter gitu. Nah, kedua adalah bahwa banyak negara yang nggak pernah ngeklaim kalau misalnya mereka tuh di atas hukum atau kayak international law does not bind them gitu. Sebenarnya ketika ditulis sama Martin Dixon enggak gitu kan, cuman kayak kalau saya ini kayak US gitu kan yang kayak dalam Donald Trump segala macam itu bisa menunjukkan bahwa mereka talinya sangat tajam dan mengatakan bahwa ya international does not apply to me etc gitu. Tapi ada beneran juga karena ya itulah timpangan politik atau timpangan kekuasaannya dalam negara pemerintah gitu. Kayak negara yang kuat itu kayak bisa nge-terobos sistem hukum nasional itu karena ya semua sumber daya atau resource untuk kekuasaan itu dalam penegakan hukum itu ada di dia gitu. Makanya pada akhirnya Mokhtar tuh bilang kayak dalam pengadilan hukum, kalau kalian ingat sebenarnya bukan Mokhtar yang bilang, ikutin dari yang lain tapi yang lupa sama lain, cuma di buku Mokhtar itu dia bilang kayak ini korek nih ngomong lagi karena aku lupa kata persisnya. Hukum tanpa kekuasaan adalah hukum tanpa kekuasaan adalah kenaifan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Iya, basically itu. Apa lagi tadi? Nah, international legal rule are consistently obeyed. Iya, ini mungkin yang paling valid. Karena walaupun ada banyak pelanggaran, kayak tadi bilang kayak kita sama Netanyahu itu gimana. Pada akhirnya kita hidup dengan itu, apalagi soal pembatasan negara, gitu kan itu, ya negara pasti sangat menunjukkan tahinan kepentingannya sih gitu. Nah, terus yang terakhir yang keempat adalah ini yang paling valid lagi, there is a legal system to resolve dispute questions of fact and law gitu. Ada loh forum untuk menengahi permasalahannya gitu kan, sama seperti forum domestik gitu. Karena walaupun kekuatan hukumnya emang lebih binding dalam arti ditulis gitu. Cuma penegakannya jelek, nah itu aja gitu. Nah itu tadi kan enforcementnya gitu kan. Siapa yang enforcement gitu, terus siapa yang enforcing gitu. Martin Dixon berargumen bahwa dalam hal tertentu UN Security Council enforcing gitu kan dominantly gitu kan mengenai apa berkaitan dengan dia gitu. Biasanya kayak UN General Assembly bikin aturan, UN Security Council menegakkan gitu. Tapi itu pun yang berkaitan dengan kewenangan dia aja gitu. Itu nanti bisa dicek atau dibaca lagi aturannya. Terus kayak biasanya tindakan-tindakan yang menghilangkan atau mengambil hak hukum seorang dan privilege seorang gitu. Ini agak kontroversial sebenarnya. Karena Martin Dixon menulisnya kayak bahwa hak hukum sama privilege yang diambil dan dihilangkan itu adalah antar negara ke negara lain ataupun ke subjek lain gitu. Kayak US embargo, US boycott gitu kan, economic sanction, suspend, ya itu kan pada akhirnya hanya bisa dilakukan oleh satu negara yang kekuasaan lebih tinggi dalam arti real power ya, kayak lu banyak perusahaan itu di sana ataupun kayak banyak banyak dulu di sana gitu, setidaknya kayak gitulah gitu. Nah, tapi kayak kalau misalnya sebenarnya ada, jadi kayak waktu habis perang lawan Irak kalau nggak salah, itu tuh kayak UN bikin independent tribunal yang kayak bisa ngeklaim tiap individu yang merasa dirugikan, ngeklaim kepada PBB gitu. Kamu bikin independent tribunal itu, individu bisa ngeklaim ganti rugi gitu terhadap tribunal tersebut gitu. Nah itu dan Irak itu ngebayar atau kayak memberikan ganti rugi gitu kan, dan ada beberapa kayak suspend gitu. Atau kayak ini nih, Jepang setelah perang dunia II, dalam perjanjiannya dia nggak boleh lagi bikin tentara nasional gitu. Dia sekarang punya kayak security force gitulah, lupa namanya apa. Atau Jerman ketika perang dunia pertama dan berubah jadi kerajaan
lupa lagi namanya. Nah, ketika Jerman kalah perang dunia pertama, Jerman itu juga tidak boleh melucuti beberapa senjata gitu, mengurangi beberapa jumlah pasukan, tidak boleh lagi memproduksi kesenjataan gitu kan. Perjanjian Versailles, nah itu perjanjian Versailles. Nah, terus existence of judicial enforcement, ya. Nah ini yang tadi bilang nih, kayak selain Irak juga ada case-nya di case antara Republik Guinea lawan Kongo gitu, bahwa dibilang bahwa dalam itu dalam amar putusannya bilang bahwa ICJ itu memerintahkan kompensasi secara keuangan dibayarkan sebesar $95,000 gitu. Nah itu tadi kompensasi juga salah satu bentuk legal rights and privilege juga, tapi itu juga judicial enforcement gitu. Nah pros and cons-nya berarti, nah itu kita bisa melihat bahwa sifat international law yang kayak keren atau menguntungkan itu bahwa dia ya sama seperti tujuan hukum lainnya menciptakan stabilitas, menciptakan order. Terus juga yang keduanya gauni, sebenarnya sama aja sih kayak hukum pidana misalnya gitu, menciptakan psychological forces, orang jadi takut, orang jadi gak mau melakukan itu. Tapi lebih lanjut karena sifatnya yang kayak susah untuk binding tadi, hukum inter juga dia itu psychological force bukan hanya kayak ketakutan atau dilakukan atau gimana, tapi kayak psychological force dimana kayak karena ada orang yang effort untuk bikin satu aturan gitu antar negara, dan masyarakat menyepakati atau kayak force stakeholder dalam komunitas hukum internasional untuk bisa menyepakati itu, maka karena hukum adalah satu kesepakatan, maka terciptalah hukum. Nah gitu lah basically. Nah terus juga menciptakan order tadi udah, terus kayak fleksibel karena dia kayak lu bisa berikan bisa enggak gitu kan, jadi kayak based on self interest negara, jadi bisa sesuai dengan tujuan lu samaan. Habis itu juga karena fleksibilitas itu dia juga gak terlalu mahal dari segi biaya, dalam arti kayak kalau misalnya hukumnya itu ketat kan kayak berarti ada banyak pertentangan di mana-mana negara gitu. Terus juga dengan adanya hukum, tapi sama dengan adanya hukum juga, daripada misalnya satu permasalahan dengan perang bertubi-tubi dan segala macam, kayak tadi yang di Westphalia kita bisa melakukan runding damai, dan itu bisa menyelamatkan wajib politik satu negara, ataupun bisa kayak menyelesaikan kayak masa ekonomi negara. Kayak kalau kalian lihat itu banyak banget negara-negara yang microstate atau negara kecil itu, negara kecil itu dia sangat bergantung ataupun sangat vokal dalam pursuing international law ini gitu. Jadi kayak banyak warga negaranya yang kayak pergi ataupun kayak bekerja di organisasi internasional gitu, dari hakim atau hakim di international law gitu kan, ataupun jadi sekjen PBB gitu ya, buat dapat politika bergaining ini gitu, biar lawan negara-negara yang udah gede yang bahkan nggak butuh international law buat hidup gitu lah basically gitu. Nah kemudian ada sanksi, nah itu juga berkaitan dengan tadi gitu. Nah kontranya adalah itu instansinya kurang, terus juga kurangnya kepastian gitu kan, karena kan ya pada akhirnya gimana cara kita bikin ketertiban yang teratur kalau kepastian hukumnya kurang gitu kan. Terus yang pasti ini adalah bahwa realitas masalahnya bahwa ada ketimpangan kekuasaan gitu kan, atau ketimpangan kekuatan antara subjek-subjek hukumnya gitu. Terus juga ada lag ataupun ada kurang dalam penegakan gitu. Nah berarti hakikatnya hukum inter nih apa gitu, dalam arti kayak sebenarnya hukum inter tuh apa ya artinya? Sebenarnya hukum inter tuh apakah dia itu ada langsung gitu kan, kayak ketika kita memiliki kesepakatan, atau kayak dia harus yang benar-benar administratively gitu kan sepakat gitu situ. Nah ini sebenarnya saya jelaskan dalam perdebatan natural law lawan legal positivisme gitu. Maksudnya dari yang tadi aku bilang itu adalah kayak, jadi dulu kan dulu tuh perkembangan mengenai hukum inter tuh ketika pertama kali Hugo Grotius mengajukan hukum inter gitu kan, dia mengatakan bahwa hukum inter itu yang pada akhirnya asal atau prinsip dasarnya adalah bahwa itu adalah satu hukum yang
emang udah ada dari lama atau dari dulu gitu, soal prinsip dasar gitu. Bahkan tanpa kehadiran atau kesadaran realizing dari hukum inter gitu kan, hukum inter itu udah ada tetap dipraktikan gitu. Sesimpel kayak konsep bahwa lu gak boleh bunuh orang gitu kan. Nah itulah hukum inter ada di situ gitu, ada di situ gitu. Nah itu juga berkaitan sama sejarah tadi gitu, bahwa kayak bahkan sebelum kayak orang-orang bikin definisi ataupun bikin nama hukum inter sebagai hukum internasional, pengistilahan kata itu, prakteknya itu udah ada bahkan selama kayak perang antar negara gitu, kayak Raja Xerxes gitu kan, atau kayak Mesopotamia dan segala macam gitu. Nah kalimat persisnya adalah bahwa hukum Grotius itu bilang bahwa ya hukum inter itu adalah sebuah hukum alam gitu. Dalam arti itu adalah konsekuensi yang otomatis atau konsekuensi logis dari adanya masyarakat yang hidup bersama di dalam adanya orang yang hidup bersama dalam masyarakat gitu. Kalau kalian ingat tentang ceritanya di Pengantin Hukum lagi, kalian Mukhtar gitu kan, tentang siapa yang ada nama dari M juga, tapi dia kayak terbengkalai di pulau, terus kayak dia ketemu sama si Jumat gitu kan, terus kayak dia bikin satu aturan, nah itulah hukum gitu kan gitu. Dan dia sadar untuk bisa melakukan itu gitu kan, tanpa harus sebut itu hukum inter ataupun bahwa menyadari bahwa itu adalah hukum. Itu udah kayak naluri gitu, atau bahkan sudah ada gitu ketika kita lewat gitu. Saya kayak nggak tulis dulu dong kalau misalnya kayak aturan bahwa lu gak boleh mudah orang di pramuka, habis itu kayak lu baru gak boleh mudah gitu kan. Ya itu adanya kayak nggak ada masalah kesepakatan kekuasaan untuk bisa menentang atau ngomong soal itu gitu. Coba aja kalau mau gitu kan, but it's just weird gitu. Nah cuman saat bersamaan legal positivism bilang kayak hukum inter ini karena subjeknya adalah antar negara gitu kan, kita nggak bisa susah mengandalkan dari consciousness atau kesadaran dari warga ataupun dari kesadaran artinya adalah nggak bisa mengandalkan satu teori yang mengatakan bahwa ya emang udah dari sananya gitu kan, habis itu ada begitu saja tanpa harus dibentuk dulu melalui undang-undang kan gitu kan. Kasarnya enggak, sebenarnya takut oversimplified sih, tapi bisa dibilang kayak nggak bisa dibilang bahwa itu nggak harus customary terus gitu, harus melalui dia dituliskan administratif, ada treaty-nya, perjanjiannya gitu, sehingga dia bilang bahwa yang dibilang sama natural yang dibilang hukum sebagai ya sebenarnya kayak keadilan gitu, ada unsur etika, unsur masyarakat gitu, unsur sosial lainnya di sana gitu. Sedangkan hukum ya itulah keadilan yang diujantahkan sebagai bentuk kesepakatan gitu. Ya kasarnya adalah law is law gitu. Ya contohnya adalah ya pembentukan treaty yang ada, nah itulah hukum gitu, hukum internasional gitu. Bukan cuma natural law yang sifatnya kayak ya tanpa lu tulis itu udah berlaku gitu, kan enggak juga gitu. Nah mungkin salah satu contoh natural law ini adalah kalau misalnya kalian tahu dalam customary international law dalam perang, kalau kalian ngibarin bendera putih besi itu dikerah, nah itulah customary gitu. Nah itulah natural law gitu kan. Dan natural law lainnya bahwa ya kalau orang yang nyerah lu jangan bunuh gitu kan. Tapi statement aku biasanya bisa bilang bahwa ya itu bakal tahu kalau tulis bahwa kayak tentara yang nyerah gak boleh membunuh gitu. Itu sebenarnya ada di Geneva Convention, tapi itu nanti banget. Nah argumen yang kontra natural law bilang kayak bahkan kalaupun nggak ada hukum positif, hukum itu tetap ada gitu. Statement cuk, karena ya hukum itu tadi ada karena diaksesi oleh warga masyarakat, sehingga setiap bentuk kesepakatan bersama itu ada hukum. Nah itu tadi dibilang Robinson Crusoe tadi, yang tadi Robinson Crusoe dan si Jumat, nah itu. Tapi ya rebatalnya adalah nggak semuanya gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa yang lu sepakat terus tiba-tiba hukum itu aja harus dulu gak nulis kesepakatan itu gitu. Dan gimana caranya hak kayak gitu, sistem kayak natural law ini bisa menciptakan kestabilan kalau gitu. Kalau misalnya ya semuanya bisa harus kayak wah aku lupa pakai minyak rambut ditulis, ditegakkan, realisasi dan segala macam gitu. Ini
aku menggunakan kosakata positivistik ini dalam arti kayak semuanya ada proses administratifnya atau ada proses penulisan dan pergumulan dan kesepakatan berat itu gitu. Bukan seperti yang positivistik dalam arti berlaku pada saat itu gitu, bukan. Nah, habis itu tadi kayak positivisme lalu bilang kayak ya hukum dalam arti hukum itu adalah undang-undang atau hukum tertulis atau hukum positif lainnya. Dan ini sangat bagus karena ini tuh lebih aman bisa menunjukkan kesepakatan kita atau willingness concern kita untuk mengikuti aturan tersebut gitu. Dan inilah menciptakan kepastian dan ketertiban gitu kan. Tapi saat bersamaan kalau kayak gini sulit kalau misalnya untuk bilang itu karena kayak prinsip umum, general prinsip kayak ada gium itu kan nggak selamanya atau nggak selalu harus dimasukkan ke dalam hukum itu ataupun dalam walaupun itu positif. Nah kalau itu apakah itu hukum juga gitu kan? Karena pada akhirnya gimana kalau misalnya contoh satu ada gium yang ada tapi tidak tertera dalam perjanjian atau dalam aturan. Terus dia educate ataupun dalam satu kasus yang ada aturannya kasus tersebut tapi tidak ada aturan ada gium seperti itu. Harus menemukan silakan kayak dengan ada gium tersebut maka kita tercapailah keadilan atau jawaban yang menurut hakim atau menurut kita sebagai manusia masyarakat nasional itu benar gitu kayaknya. Nah kalau itu gimana gitu? Nah itu kan berarti kan kalau misalnya kayak hakim mengatakan bahwa itu nggak ada atau mungkin itu bukan apa ya? Itu apa ya? Ada gium tersebut tidak dalam perjanjiannya gitu, dalam treaty-nya gitu. Habis itu tidak ketok palu lah gitu kan disahkan lebih dilolosin lah gitu. Padahal rasa keadilannya muncul dalam ada gium tersebut gitu. Nah karena nggak ada dalam positif dan harus ditulis ratifikasi dulu, berarti kan lebih lambat ataupun lebih lanjut untuk bisa sampai kasih keadilan dulu kan. Maka ya justice denied is justice denial gitu. Nah disinilah kayak ya pada akhirnya butuh balancing dari natural law gitu kan apa yang di luar dari positif dan positif law gitu. Dua-duanya benar dalam ranah masing-masing gitu. Nah itulah butuh balancing of right gitu. Nah satu lagi paradigma yang pertama itu adalah mengenai kekuatan mengikatnya. Ada dua masalah, baik sosial sama School of Vienna atau Wiener School. Baik sosial ini dari Prancis, School of Vienna itu yang bikin Hans Kelsen di dalam buku General Theory of Moral State. BTW aku ada bukunya, coba mau kasih sedikit gitu. Ini yang terbitin dulunya. Ini tebal banget, tapi isi ada dua dan dua-duanya juga ada bakal dijelasin di dalam PPT ini. Pertama adalah bahwa ada konsep namanya Ganon. Baik, kita jelasin Vinas dulu. Ada konsep namanya Ganon atau norma dasar paling tinggi, paling atas gitu kan. Nah, di dalam hukum internasional, Kelsen ini bilang Ganon itu sebagai apa ya? Sebagai satu prinsip umum gitu kan yang disepakati bersama ataupun dalam konsistensi kesadaran itu kayak kita udah tahu bahwa itu ada gitu. Biasanya itu adalah ada gium bentuknya. Kenapa ada gium? Karena itu adalah satu kayak ada gium sama kayak formula matematika gitu loh. Kayak dia itu merumuskan atau mengikat satu konsep umum yang kayak orang luar semua tahu gitu pasti gitu. Nah, dan itu dari ACC dan dari praktik bertahun-tahun ada gium itu. Nah, ada gium yang menurut Hans Kelsen di dalam Ganon dalam hukum internasional adalah ada gium bahwa fakta sunt servanda, bahwa sebuah perjanjian sepakati. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat tadi hukum itu adalah willingness dan consent, maka ketika orang udah willing dan udah consent dan dia udah mau mengikatkan dirinya atau udah mau melaksanakan perjanjian dalam arti hukum internasional masih sebagai bentuk perjanjian gitu kan antara subjek-subjeknya, maka dia bisa menegakkan atau bisa mengikatnya sebagai jadi hukum, dia harus menepati janji itu. Nah, gitu dia. Jadi kayak kalau kita ini ada beberapa pendapat. Ganon yang Pancasila, maka hukum itu Ganon yang Pancasila Servanda. Nah, itu kan versi kelima, tapi gitu kurang lebih. Nah, buktinya adalah bahwa ada banyak tadi kalau misalnya kita lihat case-cases kayak ada banyak putusan hakim dan sekarang ada gium atau prinsip umum gitu kan. Nah, terus kayak sebenarnya bilang bahwa kayak
jadi kayak hukum Finasco itu mengatakan bahwa kenapa ada gium ini jadi sebuah keterikatan, karena kayak kalau misalnya negara mau menjadi tertib atau mau ikut sepakatan internasional, dia harus mengikat, sehingga kayak konsekuensi apa ya, karena dia harus mengikat dan semua pengikatan itu, maka yang jadi sumbernya adalah si Konstitusi Panda itu. Bukan, dia itu sumber dari mengikat dalam arti kayak ya kalau misalnya pada akhirnya negara gak mengingatkan diri ataupun kayak negara gak mau ikut Konstitusi Panda ini, ya gak akan jadi hukum itu. Jadi satu hukum nasional tatanan akan runtuh semua kalau Konstitusi Panda hilang. Nah gitulah. Dan dia dijadikan sebagai satu norma sendiri gitu. Undang-undang dasarnya dari hukum nasional adalah Konstitusi Panda. Nah gitu. Sosial bilang bahwa ya apa ya, karena tadi soal keterikatan tadi, karena willingness tadi, maka sebenarnya dia itu lebih memperdalam mengenai kenapa sih negara itu punya state willingness. Nah tadi ternyata adalah realitas masyarakat atau realitas sifat negara yang sama seperti sifat individu gitu kan, dan sifat hukum lainnya, bahwa ya kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita adalah makhluk sosial gitu, politikon lah atau sosial apapun itu istilahnya gitu. Bukan di keterikatan si hukum itu dan penegakannya yang membuat hukum nasional lahir, tapi karena alasan kita mengikat gitu kan, dan reason kita untuk terus tetap ini karena kebutuhan kita masing-masing lah yang membuat hukum nasional itu ada. Simpelnya gini, Faith Sosial itu bilang bahwa hukum internasional memiliki kekuatan hukum selama parties terhadap international law itu punya interest terhadap hal itu gitu. Sedangkan School of Vienna mengatakan bahwa hukum internasional itu mengikat karena setiap orang atau parties yang mengikatkan diri menepati perikatan tersebut. Nah gitu dia, basically gitu. Nah, hukum Faith Sosial juga bilang bahwa, nah ini Hans Kelsen gitu. Hans Kelsen bilang bahwa kayak karena ganom itu, karena ada yang dasar, maka ada turunannya, maka ada hierarkinya gitu. Dia bilang kayak sama kayak apa ya? Kalau kalian tahu hierarki undang-undang domestik gitu kan, bahwa undang-undang dasar, ada undang-undang, ada TPS, undang-undang segala macam. Maka hukum internasional juga ada gitu. Ada hukum internasional, habis itu ada hukum lebih tinggi lagi, hukum internasional lebih tinggi gitu kan. Ada hukum lagi sampai akhirnya Gano atau Stefanda. Saya kayak bilang kayak ya tanpa itu, bahkan tanpa hierarki dan Gano pun juga hukum internasional tetap ada selama kita masih pengen gitu loh gitu. Nah, lalu bagaimana posisi hukum internasional dengan hukum nasional gitu, antara hukum dalam negara dan luar negara gitu. Apalagi setelah kita melihat tadi bahwa Kelsen bilang ada hierarki, terus apakah ada hierarki dalam hukum internasional dan hukum nasional kayak hierarki domestiknya gitu. Nah, Hans Kelsen bilang lagi karena adanya Stufenbau atau belum ada sini Stufenbau, karena adanya Stufenbau ataupun hierarki norma gitu kan, dengan jalur sebagai norma tertinggi dan paling dasar, maka hukum internasional karena kekuasaannya antar negara, dia di atas hukum dalam negara gitu. Nah, sehingga karena hukum internasional itu di atas hukum negaranya, menurut monisme mengenai relasi antara hukum nasional dan hukum nasional itu nggak usah kayak setelah kita ratifikasi dalam arti menandatangani dan itu serta dalam satu produk hukum internasional gitu kan, itu nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah diundangkan, nggak usah diadaptasi yang itu ditelansir jadi undang-undang jadi hukum domestik gitu. Itu bisa langsung dipakai sama hakim itu aja gitu. Nah, sedangkan kayak Louis Maurice, dia bilang bahwa hierarki gini, dia bilang kayak mengenai hukum internasional itu dia itu sistem terpisah, dalam arti kayak karena negara punya kedaulatan, maka tadi keinginan untuk ikut hukum internasional maka juga keinginan untuk misalnya kayak ikut serta atau membatasi dalam hukum internasional tersebut, sehingga untuk bisa menjelaskannya atau codify ataupun bisa berlangsung dalam sistem tersebut gitu kan, karena kayak banyak keterbatasan kedaulatan, keterbatasan mengenai willingness-nya, keterbatasan bahasa dan keterbatasan lain-lain,
maka dia harus transformasi melalui undang-undang domestik gitu, biar kayak ketaatannya itu jelas dan terikat gitu. Nah, jadi simpelnya adalah bahwa dualisme ini kayak bilang bahwa setelah melakukan investasi diulang lagi gitu. Contoh negara ya, Jerman itu adalah pengaruh komunisme. Dilihat di konstitusinya bilang bahwa kayak kalau misalnya ada hukum yang berdasar dalam hukum nasional itu udah pasti atau udah fix bagian dari hukum federal dan domestiknya gitu. Jadi udah pas, setidaknya itu ada hukum konstitusi, bukan tahu menurut praktik gimana. Tapi kalau England sebagai satu negara yang pertama adalah common law, dalam arti dia case law-nya atau salah satu kasus ataupun satu kasus yang ditetapkan atau itu berpengaruh juga terhadap kasus yang di bawahnya gitu kan, statistics. Maka salah satu case law-nya gitu kan antara Thomas lawan Baptiste, dia bilang bahwa hukum internasional gitu kan dalam arti international convention di sini ya, itu nggak langsung mengubah atau mempengaruhi domestik law ataupun domestik, kecuali kalau misalnya udah incorporated to domestic law legislation, basically diundangkan. Nah gitu dia. BTW England tuh gak ada konstitusi ya, jadi ya dia itu konstitusinya tuh kayak set of practice gitu. Dan itu salah satu set of practice konstitusinya mengenai hubungannya antara hukum domestik dan hukum internasional. Nah, Indonesia gimana? Indonesia itu sebenarnya kalau itu monisme atau dualismenya itu tergantung pada pertama apakah kita bisa melihat kita menganggap satu praktek itu monisme atau dualisme melalui proses ratifikasi. Jadi kayak kalau misalnya monisme adalah sebuah tindakan memulai relasi dalam hukum internasional, di mana kalau satu subjek hukum telah melakukan ratifikasi maka ini domestik gitu. Maka sampai praktek saat ini hukum Indonesia adalah si Indonesia menggunakan sistem dualisme karena tiap hukum dari kan baik itu melalui undang-undang atau baik praktek, bisa lihat undang-undang itu undang-undang perjanjian itu kan pasal 9 ayat 1 mengatakan bahwa basically dia bilang kayak hukum internasional dianggap berlaku kalau diundangkan ataupun udah dibikin KPS-nya gitu. Dan dalam praktek bahkan sebelum tahun 2000 ini bisa dilihat bahwa banyak hukum internasional itu banyak ya set of international law that actually being applied to domestic Indonesian law with creation of Statute and Kepres gitu. Banyak hukum internasional yang ketika tiap diratifikasi itu pasti diundangkan gitu. Bahkan undang-undang pun ada undang-undang yang mengesahkan gitu. Karena dari konstitusi tapi mesti dulu. Nah, tapi yang kedua, tapi ada lagi tes yang kedua yaitu tes mengenai membuat hukum internasional untuk memperjelas ataupun untuk align ya, untuk menyetarakan regulasi supaya sama antara nasional dan internasional. Basically adaptasinya benar-benar lu dijiplak dan dibuat ulang lagi ataupun kayak dibikin yang sesuai atau mirip-mirip, bisa dari pasal dikas atau gimana gitu kan, atau itu kan gitu. Nah itu baru bisa kita bilang bahwa hukum internasional itu kalau kita lihat cara dilihat dari yang kedua tadi creation of national law dan the superregulating international law atau adaptation gitu kan, itu interpretasinya maka dia bisa bilang sebagai hybrid gitu, karena dia tekniknya ada monismenya, dimana ketika dia bilang di undang-undangnya sih undang-undang mengesahkan gitu. Atau iya undang-undang mengesahkan ini atau keputusan presiden mengesahkan ini. Habis itu nggak ada lagi gitu kayak lampiran ataupun kayak di undang-undang itu pasal-pasal menjelaskan aturan-aturan yang mengesahkan itu seperti apa gitu, atau aturannya disahkan itu diadaptasi di hukum nasional seperti apa gitu. Bisa kalian cek di misalnya UU tentang UNCLOS itu justru cuma perasaan doang gitu. Nggak ada kayak aturan mengenai misalnya UNCLOS misalnya mengatur tentang batas negara, itu nggak ada aturan tentang batas negara di UU 1945. Itu benar-benar kayak kalau kita muncul tentang batas teritorial satu negara terus di laut, itu muncul di UNCLOS-nya
gitu, atau mengenai responsibility negara dalam hal-hal kayak dari laut gitu. Nah itu langsung menuju ke UNCLOS, langsung buka UNCLOS gitu. Karena di UNCLOS 17 itu nggak ada isu substansi UNCLOS-nya gitu. Nah, tapi punishment juga ada. Di mana? Ya itu tadi di UU tentang perjanjian itu ada gitu. Jadi kalau kalian lihat UU nomor 4 tahun 2000 itu kan mengesahkan dari satu treaty namanya VCOT, Vienna Convention on the Law of Treaty. Basically satu konvensi, satu perjanjian yang menjelaskan tentang perjanjian yang sumbernya itu berasal dari praktek-praktek sebelumnya dan mengenai cara orang-orang atau kayak suci-suci hukum melakukan perjanjian gitu kan, dan dikodifikasi lah gitu. Jadi hukum perjanjian internasional juga gitu, dan juga ditandatangani di internasional. Jadi kalau kalian tanya PCLT, maka kalian perlu tahu PCLT dan cara menandatangannya juga di PCLT. Itulah perlu sekali. But back to it, di U24 tahun 2000 kalian bisa melihat bahwa itu isinya benar-benar kayak bukan jiplak juga ya. Saya bilang kayak dia membahas Indonesia kan dan membuat konsep dan ada beberapa perubahan kayak kalau misalnya satu tadi kan kayak PCLT kan jelasnya tentang ngatur tentang monisme dan dualisme. Cuman di pasal 911 ditambahin bahwa ya harus dibikin undang-undang dualisme dalam arti ratifikasi gitu di dalam UU perjanjian gitu. Padahal di PCLT nggak ada. Nah itulah disebut sebagai adaptasi gitu, menyesuaikan atau menjelaskan selama nggak sesuai sama tersesuai dengan perjanjiannya. Tapi itu nanti manifestasi tidak perjanjian. Ini baru monisme lagi. Nah, tapi nasional itu nggak peduli, tapi komunitas nasional itu nggak peduli aja gitu. Kayak ya kalau misalnya kamu ada salah, kamu negara lah, kamu ada salah, terus kamu les bilang ya hukum nasional saya nggak bilang gitu, atau kayak adaptasi atas hukum internasional saya ya, atas hukum internasional masih adaptasi saya atas hukum internasional, no, hukum internasional saya adaptasi dalam hukum nasional. Nah itu yang saya baru kepikiran itu nggak ngaturnya kayak gitu. Nah itu nggak bisa ngeles kayak gitu karena ya kalau kayak gitu semua orang bisa ngeles itu aja gitu, bahwa setelah menandatangani perjanjian terus gak ada hukum perjanjian, setelah menandatangani perjanjian internasional terus gak diadaptasi dalam hukum domestik, terus bisa ngeles itu aja gitu, kayak nggak ada tuh hukum gue kayak gitu loh, bener tapi kan gitu, dan aplikasi gitu kan. Dan itu diimplementasi dari dua sumber hukum istilahnya. Pertama adalah VCLT, yang kedua adalah ASIWA. Yang basically ngomong sama bahwa lu gak bisa ngeles bilang kalau misalnya lu menjustifikasi ataupun gak mengatakan bahwa lu melanggar, enggak, menjustifikasi lebih tepatnya, karena kan tindak melanggarnya ada tapi ada alasan benar pidana sih. Lu menjustifikasi bahwa lu melanggar satu provision dalam hukum yang lu bayangin tadi itu gara-gara hukum domestik lu gitu. Gak bisa ngomong gitu, itu tanggung jawab lu karena lu udah bayangin sebagai satu negara. Nah, tapi ya lagi-lagi produk internasional VCLT itu treaty dalam arti kayak kalau lu bukan negara anggota VCLT yang dimana aneks berarti sih ya lu nggak berlaku artikel 2000 ini. Dan lupa lagi ASIWA itu apa sih? ASIWA itu kodifikasi hukum inter tapi belum ada tantangan gitu loh. Jadi kayak don't binding dan kayak itu experience bersahara doang gitu loh. Nah, tapi James Crawford bilang kayak sebenarnya relasi nasional itu tidaknya ada 6 hal yang harus diperhatikan. Ini based on case law, ini based on pendapat ahli. Ini sebenarnya based on case law sih. Kayak ini nanti ada case law. Pertama, pelanggaran langsung. Bahwa hukum nasional bisa jadi justifikasi atau bisa jadi salah satu bukti pelanggaran langsung dalam hukum domestik bisa jadi salah satu bukti atau fakta dalam sengketa di hukum nasional. Contoh misalnya Nuremberg Law dari Jerman itu hukum nasional, jadi si Jerman sebagai negara ini tuntut gitu kan dalam peradilan nantinya dituntut apa peradilan gitu kan, dan salah satu fakta hukumnya, salah satu buktinya adalah hukum domestik mereka. Jadi bukti ini lu bikin aturan yang melarang segregasi, mixing, terus kayak lu masukin ghetto gitu kan. Terus kayak hukum nasional
juga bisa jadi hukum yang berlaku untuk klaim atau spesifik. Ini bukan sama normal sebenarnya. Tapi pengadilan internasional dalam apa ya? Pengadilan internasional dalam menyelesaikan satu kasus yang ada hubungannya antara nasional dan internasional itu tuh nggak bisa diharapkan tahun-tahun dulu. Jadi kayak kalau kalian bersengketa di dalam ranah internasional, gue nggak tahu pengen bilang ambil atau enggak karena itu bakal mengerikan, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu dia mau jadi pengacara yang Netanyahu kan, jadi kayak oke, kalau somehow kalian jadi pengacara yang Netanyahu, kalian harus expect hukum pengadilan internasional itu tahu bahwa aturan Israel itu kayak gini gitu. Kalian harus buktiin gitu. Kalian harus buktiin aturan Palestina kayak gini gitu. Misal, nah pengadilan internasional itu bukan pengadilan banding. Kalian nggak bisa meminta, misal kalian banding ke MK, kalian PU ke MK, uji undang-undang, judicial review ke MK. Terus kalian nggak sepakat itu. Nah terus kalian pengen banding hukum domestik kalian ke hukum internasional itu nggak bisa. Nah, tahu aku hukum dah. domestiknya itu adalah ratifikasi, adalah bentuk pengundangan dari hukum internasional itu nggak bisa. Tapi kalian bisa ini adalah mengajukan interpretasi mengenai si hukum internasional, bukan mengenai kerjaannya negara dalam menginterpretasi hukum domestik dan hukum negara itu nggak bisa. Tapi kayak kalau kalian menginterpretasi langsung kayak menurut ICJ ini apa sebenarnya hukumnya, sok silakan dikasih advisory opinion. Advisory opinion itu saran bantu. Nah, pengadilan internasional juga tidak bisa menyatakan hukum nasional yang konstitusional, itu jelas banget gitu. Nah, terakhir adalah yang dari hubungan yang kedua, kalau misalnya ada satu perjanjian antara dua negara atau dua subjek hukum apapun dalam hukum internasional yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara A gitu. Tapi negara A bilang bahwa di hukumnya adalah bahwa mengenai perjanjian tentang ini itu berlaku itu di belakang hukum nasional. Jadi kayak lu bilang balik, gitu. Itu point. Nah, itu bisa masuk. Dalam arti ada kasus yang melihat satu peradilan internasional itu PCA waktu itu Permanent Court of Arbitration jauh sebelum PBB. Dalam kasusnya nama kasus Lighthouse, basically kayak ada perusahaan Prancis bikin bikin Lighthouse tuh Lighthouse tuh mercusuar, bikin mercusuar di aku lupa di Yunani atau Turki ya. Dia bikin mercusuar di Turki, terus negaranya dipasang Yunani. Nah sekarang perjanjian sudah dapat atau enggak, atau kayak perjanjian mercusuar itu konsep gimana cara bikinnya itu jadi kayak gimana gantinya gitu kan, karena udah beda negara kan. Nah diceklah mengenai perjanjian yang applicability-nya terhadap misalnya hukum Turki, karena kayak perjanjian yang dibikin sebelumnya antara si Lighthouse sama Turki itu mengatakan bahwa dia itu sampai hukum Turki, tapi hukum Turki yang bilang bahwa dia apply hukum internasional kayak itu kalau dia itu. Maka dia interpretasinya adalah waktu itu peran PCA itu menginterpretasi hukum domestiknya dalam ranahnya terhadap hukum internasional. Jadi kayak dia melihat sebenarnya hukum domestik Turki ini, dan dia mencari sendiri bentuk peradilannya. Jadi kayak dia itu sebenarnya agak kontradiksi sama tadi prinsip yang nomor 3 gitu. Dia menginterpretasi sendiri gitu kan, ini peradilan, ini Turki cara ngatur atau regulasinya terhadap hukum internasional itu dan hubungannya kayak gimana, dia buka undang-undang sendiri. Tapi pada akhirnya 6 poin ini itu adalah yang disebut sebagai opinion juris necessitas atau pendapat ahli terkemuka yang penting, necessitas ya. Jadi nggak terikat juga. Ini kayak ya udah, ini kumpulan teori sama cases yang jadi poin-poin gitu. Nah itu ada bukunya kok. Itu kan kasih nggak sih? Nah, dah kelar gitu. Moderator masih hidup gitu guys, hukum internal makanya hektik banget kan. Oke, terima kasih Kang Kimo yang telah memaparkan materi hukum internasionalnya dengan sangat baik dan lengkap ya. Mungkin langsung saja sekarang ke sesi tanya jawab bagi teman-teman semua di sini yang ingin mengajukan
pertanyaan boleh langsung raise hand atau boleh langsung tulis di kolom chat. Dipersilakan.